Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, buku yang tidak berkaitan dengan SKI harap disimpan. Kalau tidak, ibu akan ambil. Baju-bajunya lihat, kelihatan kelasnya juga. Kalau ada sampah dibuang. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, lebih baiknya kita berdoa dulu. Ketua kelas, tolong pimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, kita akan sebelum kita memasuki pelajaran pada hari ini, Ibu ingin menanyakan tentang materi yang minggu lalu. Ada yang masih ingat materi minggu lalu itu apa? Saya, Bu. Ya, Peran? Materi minggu lalu itu, Bu, tentang 14 khalifah Bani Umayyah yang berkuasa. Yang pertama, Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang kedua, Yazid bin Muawiyah. Yang ketiga, Muawiyah bin Yazid. Yang keempat, Marwan bin Hakam. Yang kelima, Abdul Malik bin Marwan. Yang keenam, Walid bin Abdul Malik. Yang ketujuh, Sulaiman bin Abdul Malik. Yang kedelapan, Umar bin Abdul Aziz. Yang kesembilan, Yazid bin Abdul Malik. Yang ke-10, Hisham bin Abdul Malik. Yang ke-11, Walid bin Yazid. Yang ke-12, Yazid bin Walid. Yang ke-13, Ibrahim bin Walid. Dan yang terakhir, yang ke-14, Marwan bin Muhammad, Bu. Oh, baik. Tepuk tangan untuk Peran. Berarti dia belajar yang minggu lalu. Iya, Bu. Baik, kita pada hari ini akan memasuki yaitu proses lahirnya Bani Umayyah dan fase-fase pemerintahannya. Tapi sebelum itu, Ibu akan membagi kalian menjadi satu kelompok yang terdiri dari 3 orang. Jadi kalian nanti itu meresum yaitu proses lahirnya dan fase-fase pemerintahannya, ya. Ya. Iya, jadi tolong diresum. Nanti kalau ada yang kurang jelas tolong ditanyakan. Ya, Bu. Ibu berwaktu 5 menit dari sekarang. Bani Umayyah. Raja Nasr Bani Umayyah. Kerja sama ya, kayak bikin lingkaran. Nah, di sini ada. Oh, bagian ini ya. Ini Peran bagian B. Saya bagian B. Peran bagian A. Bagian A.
Bu, Ya. ya Bu. Iya. Mau nanya apa? Mau nanya tentang apa? Ya, saya kan bagian Bu. Transaksi-transaksinya Bu. Ini tulisannya Bu. Tolong dikuatkan Feren, soalnya nggak kedengaran. Ini Bu, saya kan bagian pasti-pastinya nih Bu. Iya. Kan pasti-pastinya ini kan banyak nih Bu. Apakah saya harus nulis semuanya? Tidak, cuma sebutkan saja. Yang pertama itu pasal apa, misalnya pasal kemunduran, pasal lemak, pasal kemajuan, itu bisa. Nggak usah semua, kan namanya meresum. Ya. Oh. Ditulis ya, ditulis dalam kertas. Oh. Perwakilan satu orang pun nggak apa-apa. Dalam kata saya. Ditulis Feren. Perwakilan, tulisnya itu perwakilan. Kalau ada yang kurang paham boleh ditanya. Udah selesai Feren? Kalau kurang jelas tanya ya.
10 detik lagi. Udah selesai Feren? Iya, Bu. Ya. Baik, kalau sudah selesai, Ibu meminta satu kelompok wakilan untuk maju membaca hasil resumennya. Siapa yang mau maju? Saya, Bu. Ya, silakan maju ke depan. Yang lain menyimak ya, yang ada yang main kertas, main buku, main pulpen, pakai pensil. Tadi kan Ibu ada menyuruh meresu tentang proses lahirnya Bani Umayyah I Damaskus dan fase-fase pemerintahan Bani Umayyah I Damaskus. Proses lahirnya Bani Umayyah I Damaskus. Lahirnya Bani Umayyah I Damaskus tahun 40 Hijriah oleh Muawiyah bin Abu Sufyan di kota kecil Ilyad di wilayah Yerusalem. Diperkirakan oleh para pakar sejarawan sebagai sabotase terhadap pemerintahan Ali bin Abi Thalib dari pemerintahan terakhir Khulafaur Rasyidin. Fase-fase pemerintahan Bani Umayyah I Damaskus. Yang pertama yaitu adanya fase kemajuan, yaitu dari ilmu pengetahuan. Yang kedua bangunan fisik. Yang ketiga fasilitas pendidikan. Dan yang keempat departemen pemerintahan. Dan fase yang kedua atau yang terakhir yaitu fase ini dimulai dari masa kekuasaan Yazid bin Abdul Malik, Khalifah ke-9 yang tidak bisa mengendalikan pemerintahan. Ada yang ingin menambahkan? Tidak ada. Aplaus dulu kepada Feren. Baik, dapat disimpulkan dengan mana dari kertasnya Feren? Jadi dapat kita simpulkan bahwa proses lahirnya Bani Umayyah itu lahirnya di tahun 40 Hijriah oleh Muawiyah bin Abi Sufyan di kota kecil Ilyad di wilayah Yerusalem. Diperkirakan oleh para pakar sejarawan sebagai sabotase terhadap pemerintahan Ali bin Abi Thalib dari pemerintahan terakhir Khulafaur Rasyidin karena penangkapan Ali bin Abi Thalib oleh mayoritas masyarakat Islam mengerti Khalifah Utsman tak pernah disetujui oleh pihak Muawiyah. Maka berbagai cara dilakukan oleh Muawiyah untuk menurunkan atau menghancurkan Ali bin Abi Thalib dari pemerintahan. Salah satunya ialah Muawiyah dan kelompoknya memfitnah Ali dengan menyebarkan isu bahwa Alilah yang membunuh Utsman, padahal tidak, itu cuma fitnah. Jadi Ali ini difitnah oleh Muawiyah dan kelompoknya karena telah membunuh Utsman bin Affan, padahal tidak. Jadi itu ada 3 pembesar yang ikut termakan oleh fitnahnya Muawiyah. Yang pertama itu Aisyah, yang ketiga itu Zubair bin Awwan, dan yang ketiga itu Talib bin Ubaidillah. Mereka mengumumkan perang terhadap Ali bin Abi Thalib karena sewaktu mereka meminta pertanggungjawaban Khalifah Ali akan kematian Utsman, Ali menegaskan bahwa dia tidak membunuh Umar bin Affan. Jadi segitu. Itu apa? Kalau fase-fasenya itu yang pertama fase berdiri, fase kemajuan, dan fase kemunduran. Atau yang keempat itu fase lemah. Fase lemahnya itu Muawiyah. Jadi sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Mau tanya tadi Bu, soalnya tadi kan saya kan belum nulis yang fase berdiri dengan fase yang lemah itu seperti apa Bu fasenya Bu? Jadi fase berdirinya nih, pembentukannya ini mulai dari berdirinya Bani Umayyah di tahun 40 Hijriah. Berarti tidak jauh beda dari tahun fasenya Ali bin Abi Thalib ya. Jaraknya yaitu tahun 662 Masehi.
sampai masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik Khalifah ke-6 ketika Islam masuk ke Eropa atau Rusia yang dibawa oleh Khalid bin Zaid tahun 711 Masehi. Itu dia tahun berdirinya. Nah, tadi yang kedua tuh apa, Feren? Fase yang lemah. Fase yang lemah itu fase dimulainya dari masa kekuasaan Yazid bin Abdul Malik Khalifah ke-9, yaitu tidak bisa mengendalikan pemerintahan seperti kedua kakaknya Walid dan Sulaiman. Itu di fase lemahnya. Kalau di fase berdirinya tadi itu saat Yazid bin siapa tadi? Yazid itu menguasai kekuasaan Muawiyah ke-7, Khalifah ke-7. Jadi pas yang ke-9-nya dia melemah karena tidak bisa ikut pemerintahannya yang ke-7. Gimana? Sudah paham? Sebelum kita mengakhirinya, Ibu ingin bertanya, sebutkan fase-fase berdirinya Bani Umayyah atau fase-fase pemerintahan Bani Umayyah. Saya sebut tadi fase-fase Bani Umayyah. Oh ya, Feren sebutkan. Fase-fase pemerintah Bani Umayyah 1 Damaskus itu ada 4, Bu. Yang pertama fase berdiri atas fase pembentukan dan pembinaan. Yang kedua fase kemajuan. Yang ketiga fase lemah sampai Ridwan, simak nanti kontak. runtuh, Bu. Ridwan, apa yang kamu kerjakan? Nulis, Bu. Tulis. Oh bagus. Jadi kamu paham apa yang dibilang Feren tadi? Tidak, Bu. Jadi kamu tulis apa? Nulis fasenya, Bu. Pas awal sama akhir. Jangan ditiru ya. Kayak gini nih, nggak baik. Jadi dapat kita simpulkan fase-fase ini terdiri dari 4, yaitu fase berdiri, fase majunya, yaitu fase kemajuan dan fase lemah. Jadi minggu depan kita akan mempelajari tentang lahirnya Nabi Muhammad SAW ke bumi. Jadi sekian yang dapat Ibu sampaikan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.